memang kalau untuk langkah tersebut Mas, kalau untuk yang nama baik, saya sudah coba dan sudah mau melangkah ke jalur hukum. Oh, Betul, oke. karena apa? Karena ini terkait tadi dengan kerugian kerugian saya secara material immaterial kan, dari persepsi publik, dari pekerjaan, klien, Oke. semua itu kan terdampak dari situ. Karena pekerjaan saya bidang jasa, yang track record yang sangat dilihat, orang tahu saya juga berkutat dan juga, apa istilahnya, jasa yang saya tawarkan juga lebih ke acara pemilihan itu, pemilihan-pemilihan duta ataupun ajang-ajang serupa dan ini sangat-sangat merugikan saya gitu. Jadi, apalagi ya Mas, dengan menurut saya prosedur yang tidak pas ini sebenarnya bisa jadi bumerang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Kembali lagi di Mabar, membahas apapun bareng apa kabar. Saya Wimpi Widya Prasa kembali menemani sobat semua di podcast atau acara ngobrol-ngobrol seru kita di apa kabar tentunya. Dan narasumber kali ini cukup spesial. Jadi kita terakhir ketemu di Kebumen ya Mas? Kebumen, betul. Kebumen, Betul. acara Putri Kebumen. Otonomi Indonesia. Ada Mas Brian Simanjorang. Oke, Mas, apa kabar? Baik Mas, luar biasa. Luar Gimana biasa. Mas Wimpi? Oh sehat, Kabarnya? alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Jadi sobat apa kabar? Mungkin yang belum kenal siapa beliau. Jadi sekarang ini Mas Brian ini adalah man behind Putri Otonomi Indonesia. Udah berapa tahun Mas ngurusin gituan? Dari 2021 lah. 2021 lumayan 2 tahun lah ya. Lumayan, udah 2 tahun. Udah tahun. Jadi Udah ketiga. tahun ketiga ya? Kan 2023. Oke, ya benar. Jadi di Putri Otonomi Indonesia adalah sebuah ajang pencarian bakat kalau bisa dibilang ya Mas, beauty pageant ya. Beauty pageant. Beauty pageant terus yang apa namanya? Mengumpulkan para talenta-talenta berbakat dari berbagai macam kabupaten ya Mas. Betul. Masuknya ya? Kabupaten ya? Kabupaten, betul. Kabupaten di seluruh Indonesia yang sangat banyak itu. Itu 2023 yang saya ketemu Mas Brian itu di Kebumen. Yes. Kemarin juaranya Elisa ya Mas ya? Betul. Juaranya Elisa dan sangat seru acaranya, talentanya juga luar biasa, semua teman-teman dari berbagai macam kabupaten. Mungkin Mas Brian sebagai man behind the gun-nya tuh ajang POI boleh kita mungkin bahas dari untuk memperkenalkan Mas Brian gitu ya. Iya, boleh. Ajang pageant yang beauty pageant gitu ya Mas. Betul. Waktu POI, kenapa sih Mas bisa terlibat di POI sebelumnya? Ya, jadi memang pada saat itu mungkin balik lagi kepada background saya ya Mas ya, Mas Oke. Wimpi. Jadi saya juga beberapa kali juga pernah nanganin semacam ajang pemilihan, Oke. baik itu duta wisata maupun juga beauty pageant. Nah, Oke. per tahun 2021 kemarin diberikan kesempatan lah untuk bisa memberikan goals-nya ya Mas Wimpi, mengimprove pemilihan Putri Otonomi Indonesia Oke. supaya menjadi ajang pencarian tadi talenta-talenta terbaik putri-putri dari kabupaten untuk nantinya bisa bersaing di tingkat nasional dan tidak kalah saing dengan ajang-ajang serupa juga gitu Mas. Jadi ditantang dari 2001 saya coba ambil, kita improve 2022 sampai dengan pada tahun 2023 tahun ini ya Mas ya Wimpi Ya. ya kemarin yang kita bersama-sama di Kebumen. Kita berhasil juga melaksanakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia dengan konsep yang sudah jauh lebih daripada penyelenggaraan awalnya dulu dari 2017 sampai juga pada akhirnya kita tentukan juga bahwa penyelenggaraan ini tidak terpusat di Jakarta tapi akan keliling daerah Keliling, betul. tuan rumahnya. Dan itu dimulai dari tahun 2022 kemarin dari Kabupaten Bogor, terus juga tahun ini dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan di tahun depan mungkin sekalian spill ya, Yo, Mas Yvi ya. di-spill Tahun tuh. depan udah dalam rangka persiapan dari akhir tahun ini sudah persiapan. Oke. Tahun depan itu akan ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Gitu. Nah, Mas, kan kita bicara kabupaten ya, Mas. Ya. Sangat deep gitu Betul. ya kan. Kabupaten, di atas kabupaten masih ada kelurahan, kecamatan dan seterusnya Yes, gitu ya, Mas. Itu nanti proses pemilihannya, penyaringannya kan sangat banyak ya, Mas, tentunya ya. Itu gimana sih, Mas? Disaringnya tuh gimana prosesnya awalnya? Nah, kalau dari kita, karena kita kan memang menyelenggarakan di tingkat Putri Otonomi Indonesia ya Mas Wimpi ya, di pusatnya ya. Oke. Nah, kita memang kemarin sudah juga menginformasikan ke seluruh pemerintah kabupaten, sama juga kita sudah menyerahkan seluruh juklak dan juknis Oke. untuk pemerintah kabupaten juga bisa menyelenggarakan di tingkat daerahnya. Yang Oke. diberi nama nantinya Putri Otonomi Daerah Kabupaten A, Kabupaten B. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah ajang nantinya mereka untuk bisa menyaring nih mana putri-putri terbaik mereka
ya nantinya yang menang akan mewakili kabupaten mereka untuk di ajang Putri Otonomi Indonesia. Oke. Gitu. Nah, kemarin juga sudah ada beberapa informasi dari kabupaten yang sudah menerima juklak juknis. Mereka juga sudah berkoordinasi sama saya dan juga dari Apkasi untuk bisa menyelenggarakan di tahun 2024 pemilihan Putri Otonomi Daerah. Jadi nantinya mungkin di tahun 2024 telah banyak nantinya para mungkin finalis ya yang di tingkat nasional ini akan dihadiri atau akan diikuti oleh putri-putri yang telah tersaring di tingkat daerah. Oke. Gitu. Karena di tahun 2023 ini Mas Wimbi kemarin masih banyak juga memang yang diambilnya tidak dari proses itu gitu. Oke. Lebih kepada mungkin yang juaranya duta wisata di daerahnya I gitu, see. ataupun dari ajang-ajang mungkin pemilihan yang lain, duta budaya atau duta lain yang memang juaranya baru dikirimkan ke sini nih. Tapi kita pengen nantinya tahun depan diseragamkan semua memang para putri terbaik ini sudah disaring dari juklak juknis yang kita berikan. Karena goalsnya agak sedikit berbeda Mas. Kalau mungkin yang orang lihat ini kan beauty pageant mungkin sudah banyak yang orang tahu. Oke. Gitu. Nah, Putri Otonomi Indonesia ini agak sedikit berbeda gitu. Tetap beauty pageant, tapi kita lebih mengutamakan bagaimana mereka bisa menguasai public speaking dengan baik dan juga percetaknya ini, goalsnya ini Mas tidak menjadi istilahnya ke entertain gitu enggak. Oke. Tapi kita pengen mencetak putri-putri terbaik yang nantinya bisa jadi pemimpin-pemimpin di daerahnya ke depan. Oh Gitu. Beda ya kan kalau sekarang beauty pageant di Indonesia, Putri Indonesia, Miss Indonesia Indonesia itu 2 ya? Miss Grand Indonesia kemarin. Miss Grand Indonesia. Betul. Itu semua kan beda-beda ya Mas yayasannya ya Mas ya? Betul. Yang ngadain beda-beda juga gitu dan goalsnya juga beda-beda Betul. termasuk dengan POI ini. Betul. Oke, kalau di sejauh ini Mas dari Mas Brian pegang top atau bukan top, rekornya paling tinggi berapa kabupaten Mas yang ikut? Ke tahun ini sih kemarin. Tahun ini udah hampir 100 kabupaten. Berarti tahun depan harusnya lebih Tahun depan target kita mau naikin lagi mungkin di sekitar ya nggak banyak sih paling 120 atau 125 lah. Karena kemarin kan juga memang kendalanya juga kemarin terinformasikannya mungkin sedikit mendadak. Oke. Nah, sedangkan di tahun depan rencananya kita nanti mungkin di bulan Januari kita udah start akan membuat semacam launching untuk pembukaan pendaftaran. Jadi kita bikin lebih lama pendaftaran supaya mereka juga kabupaten bisa mempersiapkannya juga dalam jangka waktu lama. Kalau nggak salah Trenggalek juga tahun kemarin nggak ikut ya Mas ya? Tahun kemarin ada Trenggalek. Trenggalek nggak ikut. Ikut kan ya? Tapi pasti tahun depan masih ikut. Iya, karena salah satu syarat jadi tuan rumah harus ada perwakilan. Itu. Nah seru nih. Yayasan Putri. Oke. Terus kenapa sih sebenarnya Mas Brian bisa ibaratnya kecemplung gitu Mas di beauty pageant? Apakah tadi Mas Brian sempat singgung punya background di ajang pencarian bakat seperti ini. Boleh cerita nggak sih Mas? Ya, jadi kalau ngomongin background ataupun juga ceritanya sih memang cukup panjang ya. Tapi nggak panjang-panjang banget. Tapi sejarahnya ya memang dari tahun 2015 dulu memang saya juga pernah ikut ajang pemilihan duta wisata. Oke. 2015 di tempat tinggal saya. Kebetulan saya tinggal di kota Tangerang Selatan. Oke, anak Tangsel nih. Anak Tangsel nih kan. Jadi ada namanya ajang pemilihannya dulu Kang Nong Kota Tangerang Selatan. Kang Nong Kota Tangerang Selatan. Itu sebutan duta wisatanya. Oke. Walaupun pada tahun 2016 setelah saya sudah berubah jadinya Abang Nona. Jadi mirip Abang Noni Jakarta. Karena memang waktu itu kenapa beralih karena mayoritas masyarakat di Tangsel itu memang banyak kan orang Betawi. Oke. Jadi mereka mungkin dulu dari budayawan infonya saya yang juga nggak tahu ya. Mungkin memprotes sedikit gitu kenapa namanya Kang Nong padahal mayoritas itu Betawi adatnya. Jadi tapi pada akhirnya terjawab dengan perubahan nama itu. Itu per kapan tuh Mas? 2016. 16. Jadi kalau bisa dibilang saya Kang terakhir. Kang Nong terakhir tuh 2015. Jadi di tahun itulah saya ikut dan puji Tuhan juara satunya di Tangsel. Dari situlah saya tahu nih dunia-dunia pemilihannya ajang duta wisata karena dari situ circle-nya kan udah circle-nya duta wisata juga Mas. Karena pada saat dulu saya masa tugas kan selama setahun tuh keliling tuh saya Mas. Oh iya, kalau setiap yang juara-juara gitu ada masa tugas setahun nih Mas? Masa tugas tahun. Jadi Miss Indonesia, Putri Indonesia sama semua ya? Masa kontrak kita atau masa tugas kita sampai dengan di tahun berikutnya sudah ada juara baru. Nah itu udah selesai masa tugas kita gitu. Jadi seperti itu dulu setahun dan saya keliling Indonesia juga dalam rangka promosi. Dan juga keliling juga ke grand final maupun juga kegiatan-kegiatan dari duta wisata di daerah lain, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi nggak cuma Tangsel ya? Nggak cuma Tangsel, dari situlah kenal dan akhirnya mengerucut circle kita di orang-orang yang memang di dunia pemilihan itu. Nah
Sampai akhirnya kebetulan juga saya juga waktu itu juga senang berbisnis event organizer. Oke. Nah, cobalah dari situ pengalaman saya di 2016 sempat mengambil juga. Jadi di Tangsel itu pakai benderanya saya dulu. Oke. Karena apa? Karena saya sambil melaksanakan dan memang diberi kesempatan sama dinas pada saat itu, ayo nggak apa-apa supaya ya dari kita untuk kita istilahnya gitu loh kan, dari alumni-alumni ini nantinya kan juga bisa punya pengalaman, nantinya kenapa nggak kalian nanti yang memang Pegang pegang acaranya gitu, gitu ya. gitu. Jadi dari situ diberi kesempatan, berlangsung lancar sampai juga 2016 saya juga bikin ada semacam, kalau POI kan yayasannya ada di bawahnya APKASI. Betul. Nah dulu nih ada namanya ajang pemilihan cowok juga ada namanya gitu, Mister Tourism dulu, Putra Pariwisata. Oke. Dulu 2016 saya juga pegang di Banten, bikin juga ajang pemilihannya gitu. Terus pengalaman lagi di 2000 ya sebenarnya setelah dari situ yang PO ini sih sebenarnya Mas gitu. Tapi memang beberapa kegiatan seperti 2015 itu saya pernah jadi ketua ikatannya alumninya Abang Nona, Oke. yang dimana juga memang salah satu tugas kita juga sebagai ikatan alumni kan dilibatkan juga tuh dalam persiapan, dalam merancang pemilihan. Jadi balik lagi jadinya terlibat juga tuh dalam perancangan dan juga action daripada masa pemilihan sampai dengan grand finalnya. Tapi emang semua ajang kayak yang besar-besar gitu ya, Betul. Miss, Putri, Indonesia dan lain-lain, Mhm. mereka semua pasti ada ikatannya, ada organisasinya lah gitu. Betul, itu memang diciptakan sebagai wadah kan, wadah ikatan alumni gitu supaya Oke. terjalin komunikasi ya kan, terus juga memang mungkin istilahnya dari pemerintah juga nantinya kalau ada kolaborasi ataupun juga ada kerjasama, Oke. sudah ada koordinatornya itu melalui ikatan. Jadi emang Gitu. ada, meskipun sudah jadi alumni bertahun-tahun, tetap ada kegiatan gitu Mas? Setahu saya Hmm. dalam setiap organisasi maupun di ikatan itu kan pasti kan bikin namanya program kerja. Hmm. Nah, tapi ya balik lagi kalau saya tidak salah itu non profit ya. Oke. Karena kalau di Tangsel non profit. Non-profit. Gitu. Jadi memang program kerja yang bisa dilakukan biasanya lebih kepada difokuskan di sosial. Oke. Gitu. Jadi meskipun kayak tadi Mas Brian bilang pernah jadi ketua ikatannya gitu Iya. kan, sebuah organisasi tapi non profit. Iya. Jadi Mas Brian ngurusin apapun ya nggak dapat profit gitu intinya. Betul. Oh, I Pengabdian see. lah istilahnya. Pengabdian bahasanya. bahasanya. Pengabdian. Oke. Terus bagaimana dengan tahun ini Mas? Tahun 2023 ini Mhm. Mas kalau mau minum ya? Iya. Sambil Mas. diminum Mas. Kalau misalnya di tahun 2023 ini kalau saya nggak salah baru juga ada tuh ya Mas ya penyelenggaraan. Baru akhir tahun ya? Finalisnya? Betul. Jadi grand final Abang Nona Tangerang Selatan kemarin baru berlangsung November kemarin, Mas. Oh, baru bulan Tanggal kemarin. 10 November kemarin gitu. Dan kebetulan juga saya masih diberi kesempatan di situ. Jadi istilahnya pakai tim saya untuk menyelenggarakan tapi bekerja sama juga dengan ikatan alumninya ini sendiri kan. Karena memang dari dulu ikatan alumni itu dilibatkan untuk juga bisa membantu. Supaya anak-anak yang junior-junior ataupun juga alumni-alumni yang baru ini bisa belajar nih gimana sih dalam mempersiapkan sebuah pemilihan itu seperti apa. Oke. Apa yang harus disiapin, gimana pada saat di lapangan, dan jadi supaya mereka juga punya pengalaman. Mas Brian tuh level nyiapinnya ya, level terlibatnya itu dari mulai awal pemilihan, dari awal nih pencarian bakat-bakatnya, atau hanya pas finalnya doang, misalnya gitu. Keterlibatan sejauh apa sih Mas? Kalau dari kita, kalau kita bahasanya dari sisi IO-nya, kita fokus sebenarnya di grand final. Grand final. Karena di dalam tahapan dari audisi, pembinaan, karantina itu memang diserahkan kepada si tadi ikatan. Karena ikatan supaya apa? Supaya mereka juga punya pengalaman menghandle sebuah acara pemilihan. Jadi memang seperti itu. Ikatan itu dia organisasi sendiri atau dia berada kayak YPOI, Putri Indonesia kan di bawah APKASI. Iya. Nah, kalau si ikatan ini di bawah apa? Ikatan yang dari Tangsel sendiri Iya, ya, yang itu di Tangsel. bawahnya Dinas Pariwisata. Oh, tetap Dinas Pariwisata. Sama, di Jakarta juga kalau yang Abang ini di bawah Dinas Pariwisata. Pasti. Karena gitu kan ya. itu adalah organisasi ikatan alumni ini kan memang, apalagi alumni Duta Wisata ya, ini kan memang harus di bawah binaannya Dinas Pariwisata. Karena kan apapun kegiatannya itu adalah dari APBD-nya daerahnya masing-masing kan. Seperti itu. Nah, itu jadi kalau yang dari dinas-dinas pariwisata itu dia pakai anggaran belanja daerahnya gitu ya Mas? Betul. Oke, beda sama kayak yang ibaratnya yang profesionalnya kayak YPOI gitu kan, dia harus sponsor. Betul. Putri Indonesia sponsor gitu ya, itu yang membedakan gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau sudah dalam bentuknya yayasan kan memang mereka udah bisa menjalin dananya sendiri, mengumpulkan dananya sendiri untuk pemilihan. Jadi itu prerogatifnya istilahnya ya, itu di yayasan. Tapi sedangkan kalau misalnya ikatan kan
karena ini adalah organisasi di bawah binaan, jadi apapun keputusannya memang tetap legalnya itu harus dari dinas. Oke. Gitu. Oke. Terus apa namanya? Saya juga sempat dengar nih recently Mas Brian sempat punya sedikit isu dengan siapa sih Mas maksudnya? Isu dengan siapa nih? Dengan dinas pariwisatanya kah? Dengan ikatannya kah? Atau dengan pesertanya kah? Kalau Itu gimana sih Mas nah ceritanya? itu tuh jadi lagi ada isu sangat-sangat panas sih. Isu panas, sempat panas ya? Panas sudah dari seminggu yang lalu lah itu. Oke. Itu apa sih? Saya juga sejujurnya saya juga masih kurang paham tuh Mas Wimpi, karena sampai detik ini tidak ada klarifikasi yang istilahnya A1 lah gitu, masih belum ada klarifikasi yang clear gitu. Oke. Karena tiba-tiba ada postingan di akun officialnya Ikatan Alumni gitu, Abang Nona Tangsel pencopotan gelar dan keanggotaan. Saya bingung kan. Pencopotan gelar dan keanggotaan. Nah itu saya bingung nih, apa alasannya? Karena di dalam postingan tersebut pun juga tidak diterterakan mungkin semacam apa alasannya ataupun juga surat keputusannya gitu loh. Nah itu yang kemarin jadi sempat rame itu pembahasan, gitu. Baik di pembahasan di dalam kita di internal maupun juga di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu. Jadi kayak ya mereka tahu semua, yang kita tahu bersama ya, bahwa gelar yang kita dapatkan itu kan ada SK-nya, SK pemerintah kota gitu kan, yang menetapkan juaranya. Biar teman-teman sobat apa juga jelas nih Mas. Jadi Mas Brian kan 2015 juara ya. Betul. Nah si juaranya itu yang dicopot. Iya. Jadi Mas Brian dianggap bukan juara tahun 2015. Betul. Nah, kalau gelar dicabut itu berarti bukan juara lagi berarti itu. Artinya di 2015 itu apakah ada yang gantiin jadi ada juara pengganti gitu atau? Nah itu kayak kurang paham tuh skemanya kayak gimana. Yang pasti kan? Kalau dari bahasa cabut gelar berarti kan gelar Kang Tangsel 2015 udah nggak saya lagi gitu. Oke, terus pertanyaan kedua dari pencopotan gelar dan keanggotaan itu emang dampaknya kayak apa sih Mas? Maksudnya untuk Mas Brian secara personal gitu lah ya. Betul. Dari dicabut gelar juaranya, keanggotaannya, dampak buat Mas Brian apa sih? Ruginya lumayan lah dampaknya sih ya, lebih ke dampak di dalam apa respon daripada mungkin teman-teman maupun juga lingkungan dari lingkungan sekitar Mas gitu. Karena apa jatuhnya kan kalau namanya semua diposting di media sosial itu kan udah ranah publik ya. Betul. Sangat luas gitu kan. Berarti lebih ke nama baik mungkin Mas ya? Nama baik, betul Mas. Jadi saya sebenarnya persoalkan itu, saya nggak persoalkan apakah alasan dibalik itu apa gitu. Karena balik lagi semua permasalahan pasti ada solusinya. Tinggal duduk bareng, kita ngobrol bareng, sampaikan apa yang memang menurut mereka istilahnya mungkin alasan pencopotan saya apa, disampaikan. Dari situ kan saya bisa mengklarifikasi gitu. Tapi terkait langsung secara sepihak tiba-tiba diposting tanpa ada mungkin apa undangan ke saya untuk klarifikasi, kan saya juga bingung gitu. Tiba-tiba nama daftar saya di situ dan itu ranah publik, dan akhirnya orang banyak yang mengontak saya gitu, mengontak dan mengkomen kayak seolah-olah saya punya kasus gitu loh. Kasus hukum gitu kan, karena kesannya kan kalau udah sampai diumumin resmi itu kan kayak ini ada kasus berat apa nih kan menghadapi gitu. Jadi kayak seolah-olah saya terkena kasus hukum atau kasus apapun yang mungkin berat, sehingga respon dari lingkungan mempertanyakan itu gitu. Nama baik bener kan? Nama baik jadinya. Jadi kadang orang juga nanyanya bukan kenapa nih, tapi enggak, lu lagi kena kasus apa? Jadi langsung digiringnya kayak gitu kan. Ya sedangkan kita pun nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu baru dari circle pertemanan. Dari lingkungan pekerjaan kan juga merugikan Mas. Gitu. Karena kan balik lagi sekarang media sosial bisa diakses siapa aja. Kita punya track record, nama baik kan. Nah, sedangkan perusahaan saya kan istilahnya wirausaha gitu, di mana salah satu bentuk kita apalagi jasa nih. Jadi salah satu bentuk kepercayaan konsumen atau klien itu kan dari track record nih gitu. Jadi kalau pada saat tiba-tiba dicek juga dan tiba-tiba ada nama saya terpampang seolah saya punya kasus, berarti klien saya bisa kabur dong. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Tadi Mas Brian bilang udah dicopot gelarnya. Siapa Mas yang nyabut dan nyopot? Nah, kalau dari yang berhak dan bisa gitu. Itu kan maksudnya pencopotan gelar kan bukan sesuatu yang bisa dilakukan saya misalnya gitu. Copotnya gelarnya betul. Bisa bukan siapa aja gitu loh. Betul. Siapa Mas yang bisa dan berhak nyopotin gelar juara itu gitu loh? Kalau sepengetahuan saya Mas Wimpi ya, setahu saya ya tadi balik lagi saya bilang bahwa gelar yang kita dapatkan itu adalah gelar yang di SK-kan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu. Pemkot berarti. Pemkot gitu, karena kan si juaranya gelarnya itu kan dari mereka, SK-nya dikeluarkan Pemkot yang diwakilinya atau dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata sebagai penyelenggara gitu kan. Jadi
itulah SK yang legalnya tuh dari mereka. Berarti kan dalam pikiran kita ya bersama pasti ya mereka yang menetapkan, mereka yang hanya bisa mencopot gitu. Si Pemkot. Pemkotnya gitu. Oke. Tapi pasti kan itu juga ada prosedurnya juga kan, nggak bisa langsung copot gitu kan. Nah, yang kita jadi pertanyaan ini Mas, kenapa jadi ikatan? Gitu loh. Oh, jadi ikatan inilah Ikatan ini yang mengumumkan bahwa Oke. pencopotan, karena kemarin saya sudah mengklarifikasi ke dinasnya dulu gitu. Apakah memang sebagai benar berita ya, ini gitu. oke. Akhirnya juga mengklarifikasi, ngobrol juga bahwa ternyata dari Dinas Pariwisata pun tidak tahu apa terkait keputusan dan pengumuman tersebut. Tidak dilibatkan. Nah, berarti kan ada tanda tanya, ada apa nih? Nah, kalau tadi Mas Brian bilang dari dinasnya belum tahu, bahkan nggak bisa mengklarifikasi. Nah, apakah gelar itu sudah resmi dicopot? Jika dari dinasnya bahkan belum tahu, belum konfirmasi gitu. Apakah sudah resmi ibaratnya gitu? Atau ini sekarang tahapnya nih masih bisa diubah gitu loh. Jadi si gelar itu sebenarnya belum tercabut secara resmi karena dari ibaratnya headnya nih belum tahu gitu kan. Betul. Nah, gimana tuh Mas? Ya kalau saya sih beranggapan ya Mas Yumbi ya. Ya belum sah lah, ya kan? Karena apa kan namanya kita jabatan gitu Mas, gelar. Tadi kan saya bilang, kita di legal standing kita dari SK. Ya. Berarti kan kalau ada SK pemilihan kita dapat gelar, pasti harus SK pencabutan gelar gitu. Iya, betul. Itu pun nggak ada. Itu dia. Nah, dari sisi situ aja udah nggak ada, kewenangan pun nggak ada kan. Karena ya balik lagi ya mungkin kalau saya ngambil garis lurus ya Mas ya, kayak kita kuliah aja gitu Mas. Kuliah, kita lulus, gelar kita misalnya ST, SE, dan SM misalkan. Terus kita kan ada pasti namanya kampus ada ikatan alumninya gitu. Betul. Nah, masa ikatan alumni bisa nyabut gelar kita? Nah, betul. Jadi istilahnya gitu Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal gitu. Kalau mungkin menurut saya Mas, kalau mungkin masih mencabut keanggotaan itu masih memungkinkan. Gitu. Kan karena emang keanggotaannya keanggotaan. ikatan. Betul, karena kita kan secara langsung setelah menjadi alumni otomatis akan menjadi anggota di situ gitu. Nah, tapi kalau udah gelar, ini yang sebagai bola panasnya nih gitu. Ini menurut saya, penilaian saya ini udah unprosedur. Oke, next step gimana Mas Brian dari kan tadi sudah ketemu juga sama dinasnya gitu ya. Apa Mas next step untuk sebenarnya sih untuk bisa setidaknya bener nggak sih, bener gelar dicabut apa enggak gitu kan? Apa rencana ke depan Mas Brian? Kemarin sih sebenarnya udah ada surat pemanggilan juga sih dari dinas untuk mungkin mencoba berkoordinasi lagi dan mengklarifikasi lagi gitu ya. Oh, mau ditemuin lah gitu ya? Mau ditemuin gitu. Cuma kemarin saya masih berhalangan hadir. Tapi infonya kemarin sudah dari kan saya juga sudah klarifikasi sama dinas juga kan kemarin. Nah, pada saat saya nggak datang ternyata sudah datang juga dari perwakilan ikan otasnya, pengurus yang sekarang. Sudah diklarifikasi juga sih, tapi belum ada output ataupun belum ada info terkait kesimpulannya seperti apa. Cuma dari perjalanan saya lihat juga postingan sampai detik ini masih diposting, berarti belum ada solusi apa-apa nih Mas gitu. Jadi ya kalau saya pada prinsipnya kalau memang ada sesuatu yang salah ataupun ada sesuatu yang mungkin mereka berasumsi tapi tidak diklarifikasi, harusnya duduk bareng dulu gitu. Jadi diselesaikan harus dengan musyawarah baik-baik gitu. Nah, tapi selain Mas Brian, adakah lagi anggota atau juara-juara yang dicopot gelarnya? Atau cuma Mas Brian sendiri jangan-jangan? Ada 3 sih Mas, termasuk saya. Ada 3 kalau di dalam official account-nya ada 3 sih. Oke, ada 3. Itu 3 mantan juara berarti? Kalau yang kemarin itu satu nggak juara, cuma juara berbakat, abang berbakat, sama satu lagi saya lupa apa. Apa tuh Nona Jadi itu juga dicopot gelarnya? Dicopot juga gelarnya. Bukan hanya keanggotaan? Bukan hanya keanggotaan. Gelar dan keanggotaannya tulisannya. Dicopot oleh lembaga yang sama? Lembaga yang sama. Dan kita kemarin kenapa saya cepat-cepat langsung klarifikasi ke dinas juga kan kayak di dalam pengumuman tersebut juga ditertakan logo Tangsel nih. Berarti kan apa benernya udah official nih kan. Tapi pas saya konfirmasi terkait kabar itu ternyata mereka juga nggak tahu apa-apa. Jadi ya ini jadi PR bersama lah, khususnya juga Dinas Pariwisata sih kalau menurut saya. Karena balik lagi nih, kalau terkait internal atau ada pun masalah itu kan bisa dimediasi gitu. Sebagai ibunya gini kan, Dinas Pariwisata kan sebagai mediatornya nantinya bisa gitu Mas Wimpi. Tapi menurut saya yang balik lagi yang sangat saya rugikan lebih kepada nama baik. Nah, memang kalau untuk langkah tersebut Mas, kalau untuk yang nama baik, saya sudah coba dan sudah mau melangkah ke jalur hukum. Betul. Karena apa? Karena ini terkait tadi dengan kerugian saya secara material immaterial kan, dari persepsi publik, dari pekerjaan, klien, semua itu kan terdampak dari situ. Karena pekerjaan saya bidang jasa,
yang track record yang sangat dilihat, orang tahu saya juga berkutat dan juga istilahnya jasa yang saya tawarkan juga lebih ke acara pemilihan itu, pemilihan-pemilihan duta ataupun ajang-ajang serupa dan ini sangat-sangat merugikan saya gitu. Jadi, apalagi ya Mas, dengan menurut saya prosedur yang tidak pas ini sebenarnya bisa jadi bumerang gitu loh buat ikatan. Karena apa? Karena balik lagi saya kan alumni nih, pasti saya juga pengen nama baik dari alumni juga nggak pengen kenapa-napa gitu. Tapi kalau pas dibikinnya seperti sekarang kejadiannya gini kan kayak menurut saya juga buah si malakama istilahnya. Kayak saya nanti pun juga takut saya laporin tapi juga nanti kasihan adik-adik saya gitu loh kan yang junior-junior yang baru kepilih kemarin 2023 kan November ini akan terkena imbasnya. Tapi di sisi lain ya ini sebagai sebuah pembelajaran sih Mas Ninja. Supaya juga tidak semena-mena dan tidak sepihak untuk bisa mengumumkan khususnya dalam menggunakan media sosial nih. Karena emang sangat-sangat istilahnya Mas, media sosial ini sekarang karena udah ada UU ITE itu loh. Iya, betul. Kita nggak bisa sembarangan masalahnya gitu, ngupdate tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Karena tadi semua kita dilindungi sama undang-undang gitu. Termasuk kita personal gitu kan punya hak dan punya hak perlindungan hukum dan punya nama baik kan. Jadi rencananya saya dari secara personal Mas, saya mau jalur hukum terkait tadi saya mengangkatnya lebih kepada pencemaran nama baiknya gitu. Iya, meskipun kalau saya sebagai orang awam nih Mas di dunia pageant gitu kan, saya juga nggak paham nih. Maksudnya apa sih maksudnya gitu kan mencopot sebuah gelar tahun 2015 ya Mas tadi Mas? 15 malah. 2015 yang udah terus Udah dicabut gitu. Dicabutnya 2023. Sangat jauh gitu. Maksudnya apa sih maksudnya gitu kan? Maksudnya apa gitu? Buat apa juga gitu? Apa sih? Maksudnya apa keuntungan buat pihak yang nyabut juga gitu maksud saya kan? Betul. Sangat aneh menurut saya gitu kan, belum dapat gitu Mas. Apa sih tujuannya gitu kan? Tapi itu belum sempat ketemu Mas sama orang yang nyabut ini. Belum sempat. Cuma ketemu kemarin sama perwakilan dari dinas saja. Dinas saja. Kalau sama itunya belum pengurus ya. Pengurus yang nah, yang nyabut belum. ini ketua dari ikatannya atau secara ikatan yang mencopot itu Mas? Kan ikatan itu punya ketua kan? Iya, punya ketua, punya pengurus kan. Nah, berarti apa pengurusnya yang nyabut atau gimana Mas? Ya, saya nggak tahu ya kalau kepengurusan sekarang kan. Karena kan saya per 2020 awal kan udah nggak aktif lagi gitu baik itu di dalam forum ikatan maupun juga di pengurus karena udah nggak pengurus lagi kan Mas. Cuma yang pasti yang saya tahu ya keputusan di akhir pasti ada di ketua. Gitu. Saya dari ketua. Terkait atas pertimbangan saya juga kurang paham gitu ya. Cuma ya disayangkan sekali gitu kalau memang ada sesuatu keputusan ini kan harusnya dilempar ke forum, diundang lah istilahnya gini. Mereka memberikan pengumuman resmi, tapi si yang dituliskan namanya sendiri aja nggak tahu tiba-tiba ada itu gitu. Iya. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu gitu. Tidak ada undangan, tidak ada klarifikasi, tidak ada pertemuan dulu dengan orang-orang yang disebutkan. Jadi kan seolah-olah bisa kita simpulkan sepihak. Ya, gitu. betul. Nah, saya nggak tahu ya di Black ini ada kepentingan apa. Cuma kalau saya tadi balik lagi Mas Wimpi, ini fokus saya adalah kerugian nama baik, pencemaran nama baik, dan balik lagi sebagai pembelajaran juga nantinya buat teman-teman juga bahwa media sosial itu tidak bisa segalanya bisa di-share tanpa adanya dasar yang jelas. Gitu. Apalagi ini nih sangat-sangat sensitif gitu Mas. Karena ya saya paham nih pasti juga mungkin dua orang yang dicabut juga nama saya kalau dia merasa juga tidak punya salah ataupun tidak melakukan apapun yang memang merugikan ikatan pasti mereka juga akan nama baiknya juga pasti akan bereaksi juga pasti gitu. Karena pada akhirnya kan namanya kita manusia kan kita apalagi kita orang-orang terpilih lah istilahnya orang-orang terpilih kan kita jadi duta wisata kan itu orang-orang terpilih Mas. Dan melalui prosedur juga gitu. Jadi kan berarti kan bisa dibilang orang-orang di dalamnya sini kan alumni ini juga bukan orang-orang sembarangan gitu. Kita punya pemikiran yang baik, kita punya segala kelebihan yang kita punya, berarti kan kita orang-orang berkualitas gitu loh. Nah, kenapa sih kalau hal kayak gini kok jadi kesannya kayak ada satu kepentingan gitu. Nah, ya kalau saya Mas, ya istilahnya ya fokus saya ya tadi ke dalam nama baik saya gitu. Jadi supaya juga dari pembelajaran dan juga pada akhirnya saya juga pengen juga supaya dari Dinas Pariwisata juga cepat responnya dan juga cepat tanggap nih dengan kasus yang ada gitu. Karena apa? Karena ini balik lagi bahwa nama pemerintah kota
dan balik lagi orang taunya Apnon itu adalah di bawah binaan Dinas Pariwisata. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya harusnya Dinas Pariwisata untuk bisa menyelesaikan kasus ini dan tetap menjaga nama baik daripada pemerintah Kota Tangsel gitu. Oke. Jadi jangan sampai kasus ini atau permasalahan yang Mas Betul. Brian sekarang sedang ini jadi nutupin prestasi nih Mas ya. Betul, apalagi Tangsel kemarin baru ulang tahun lagi kan, 15 Nah, tahun 26 November kemarin. baru ulang tahun, ke depan juga mau ada POI lagi, betul ya Mas ya? Betul. Nah, oke. Jadi sebagai mungkin final statement dari Mas Brian. Ke depan apa plan Mas Brian buat sekarang kan Mas Brian ibaratnya lagi mengembangkan para talenta berbakat nih dari tanah air ya, Ya. kabupaten ya kan, banyak banget itu. Dari lewat POI atau mungkin selain POI Mas Brian ada lagi kah gitu ajang-ajang lain yang akan dibuat misalnya gitu Mas. Dan juga soal kasus ini gimana Mas? Kalau terkait Putri Otonomi ya, Oke. Putri Otonomi kan tadi sudah saya spill juga di awal kan bahwa penyelenggaraan akan dilaksanakan di Trenggalek. Ya yang pasti dengan evaluasi dan juga pelaksanaan tahun ini itu menjadi sebuah bahan dan dasar untuk kita pelaksanaan di tahun 2024. Ya. Target kita tadi kita sebutkan bahwa kita pengen target peserta di tahun depan itu lebih meningkat, lebih banyak. Dan kita pengen juga nantinya tadi karena kemarin kita sudah sebarkan juga juklak-juknis ke pemerintah kabupaten terkait pemilihan putri otonomi di daerahnya. Kita harapkan juga nantinya yang dikirimkan nanti ke ajang di nasional ini adalah putri-putri yang sudah telah melalui tahapan tadi pemilihan putri otonomi daerah. Dan kembali lagi kita harapkan juga nantinya kan memang dalam Putri Otonomi Indonesia ini juga akan dibuat yayasan nih Mas gitu. Dan ini masih on progress. Oke. Jadi nantinya yayasan ini juga di bawah naungannya dari Apkasi tetap Oke. gitu. Jadi memang pembinanya tetap nanti Apkasi. Oke. Nah, harapan kita sih nanti ya tahun depan terlaksananya Trenggalek pelaksanaan tuan rumah di Kabupaten Trenggalek ini juga nantinya kita pengennya juga sih nanti mungkin kita spill sedikit ya mungkin mungkin sekalian juga itu kan memang dalam rangka HUT Apkasi. HUT Apkasi, pemilihan Putri Otonomi dan ya mungkin di tahun depan yayasan juga bisa berdiri di acara itu sekalian pengukuhan yayasan. Oke. Rencananya seperti itu. Jadi harapan dan target kita untuk Putri Otonomi itu ke depan Mas. Gitu. Nah kalau buat yang lain sih mungkin kalau saya sih memang ya ngikutin alur aja sih gitu. Riding the way. Jadi kayak sekarang juga usaha yang memang berkutatnya lagi banyak ya di event ya kita lakuin yang event, yang lain ya kita lakuin yang lain gitu. Kalau untuk kasus yang sekarang ya tadi balik lagi Mas, ya tinggal pembelajaran aja buat kita bersama gitu. Dan pada akhirnya tadi saya juga sudah mengambil sikap dengan diskusi juga dengan beberapa pihak, keluarga dan semuanya bahwa hal yang telah diposting ini sudah mencemarkan nama baik tidak hanya nama baik saya tapi keluarga karena dengan marga yang ditampilkan itu udah salah satu juga bentuk identitas keluarga saya. Jadi saya akan coba mengambil jalur hukum dan sudah dalam proses sebenarnya Mas gitu. Tinggal nantinya mungkin akan ada terbit mungkin surat pemanggilan dan lain hal lah ya gitu. Saya tidak kurang paham ya teknis di kepolisian tapi intinya buat mengklarifikasi pasti ada undangan itu dan saya harapkan juga nantinya buat adik-adik juga nanti kan yang di Abang Nona gitu kan yang mungkin akan melanjutkan wadah ikatan alumni juga kan nantinya bisa belajar dan bisa nantinya membuat wadah ikatan ini nantinya lebih baik yang lebih bermanfaat lah. Gitu. Lebih aktif, lebih bisa memberikan dampak positif gitu. Jadi jangan malah membuat pro kontra di media karena membangun reputasi itu nggak gampang kan. Betul. Gitu. Jadi baik reputasi personal, reputasi ikatan juga kan Abang Nona kan jadi kan dia share kemarin di ini kan jadi pertanyaan semua daerah gitu. Jadi dan yang ditanya jadi saya semua juga. Gitu. Karena dari dinasnya terkait gitu ya semua provinsi. Iya, gitu jadi ya, Mas. semua daerah Mas. Jadi teman saya dari kabupaten mana, dari kota mana, dari dinas pariwisata kabupaten mana, hubungin saya semua gitu. Ya mengkonfirmasi mungkin ya benar atau enggak. Tapi kan berarti kan secara nggak langsung efeknya tuh sangat luas. Bukan di lokal, bukan cuma Tangsel. Gitu. Jadi ya bijaklah bersosial media, apalagi bawa nama daerah, kota. Jadi ya
kita lihatlah nanti proses seperti apa ke depan kalau untuk yang saya sih. Oke. Itu tadi Sobar, penjelasan dari Mas Brian Simanjorang. Kalau dari saya, good luck Mas Brian. Semoga event-eventnya sukses. POI 2024 kita bisa kerja sama bareng lagi, ya enggak? Pasti harus bareng lagi kan. Official kita kan apahabar.com. Itu dan kasusnya juga bisa segera beres semua. Siap. Amin. Terima kasih banyak Mas Wimpi. Siap. Oke, akhir kata terima kasih Sobat Apa Kabar sudah menyaksikan Mabar di episode kali ini. Sampai jumpa di Mabar-Mabar berikutnya. Ciao.